Hentikan. Kerjamu itu tidak becus, bikin malu tim kita aja. Dasar wanita bodoh. Bentak suamiku di hadapan seluruh staf perusahaan. Aku dihina dan dipermalukan. Tapi sehari setelahnya suamiku sujud ampun padaku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut sela-sela tirai kamar Arya Pramesti. Ruangan itu hangat, dipenuhi aroma kopi hitam yang menguar dari meja kecil di dekat jendela. Arya sudah terbangun sejak pukul 5 lewat sedikit, kebiasaan yang tidak pernah hilang darinya sejak dulu, jauh sebelum ia menikah dengan Dion Wiratmaja. Ia selalu bangun lebih awal, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia menyukai ketenangan pagi. Baginya, pagi adalah waktu ketika dunia masih bernafas pelan, belum dipenuhi kegelisahan, belum dipenuhi suara-suara yang sering kali melelahkannya. Arya merapikan rambut panjangnya yang sedikit bergelombang, lalu melangkah menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Dion masih tidur, meski alarmnya berulang kali berbunyi. Ia memang selalu begitu, sulit bangun, terutama jika malam sebelumnya penuh rapat atau pekerjaan proyek yang menumpuk. Sejak Dion dipromosikan menjadi manajer proyek, kehidupannya terlihat semakin berat. Arya tahu itu, dan ia tidak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya ingin Dion merasa nyaman ketika kembali ke rumah. Dapur rumah mereka sederhana namun rapi. Arya tidak pernah menyukai barang-barang berlebihan, jadi semua tertata bersih dan fungsional. Ia mengeluarkan roti gandum dari lemari, mengiris alpukat, memanaskan air, dan menyiapkan kopi favorit Dion. Tangannya bergerak teratur, teliti, terlatih oleh waktu dan kebiasaan. Arya memang seperti itu, tenang, terstruktur, dan jarang menunjukkan emosinya secara mencolok. Suara langkah berat akhirnya terdengar dari arah koridor. Dion muncul dengan rambut yang masih berantakan, kaosnya sedikit kusut, dan wajah yang menunjukkan ia kurang tidur. Tapi meskipun begitu, lelaki itu tetap memiliki karisma yang sulit diabaikan. Sorot matanya tajam, dagunya kokoh, dan posturnya tinggi sehingga kehadirannya selalu terasa dominan di ruangan manapun ia berada. Pagi, Dion bergumam sambil menggosok mata. Arya menoleh dan tersenyum lembut, senyum kecil yang selalu ia berikan tanpa dibuat-buat. Pagi, kopinya sudah siap. Dion duduk di kursi makan sambil mendesah pelan. Terima kasih. Kamu memang penyelamat hidupku di pagi hari. Kalimat itu diucapkannya sambil setengah bercanda, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Arya hanya tersenyum lagi, tidak ingin membalas dengan pujian apapun. Ia tidak terbiasa menerima banyak sanjungan. Baginya, ucapan itu sudah lebih dari cukup untuk menjalani hari ini. Saat Dion menyeruput kopi, Arya memperhatikan wajah suaminya yang tirus. Ia ingat ketika pertama kali bertemu Dion, lelaki itu tampak lebih segar, lebih ringan, lebih banyak tertawa. Tapi bertahun-tahun bekerja di industri teknologi yang keras membuat sorot matanya berubah sedikit demi sedikit. Pada awal pernikahan, Dion masih sering memuji kerja Arya, entah itu dalam memasak, mengatur rumah, atau membantu hal-hal kecil di kantor. Ia bahkan sering menyebut Arya sebagai penopangnya di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Namun seiring waktu, terutama dalam setahun terakhir, Arya merasa ada yang berubah. Dion semakin mudah marah, bukan padanya, tapi pada siapapun yang membuat kesalahan. Ia menjadi perfeksionis akut, selalu ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Di kantor, para staf bahkan memberi julukan diam-diam untuk Dion, mesin tekanan. Tapi Dion tidak pernah tahu. Arya tahu. Ia mendengarnya dari rekan-rekan kerja, meski sebagian berbisik halus. Ia tahu bagaimana sifat suaminya makin hari makin tajam. Namun ia memilih menerima, karena setiap orang punya fase sulit. Arya selalu percaya bahwa ketenangan dan kesabaran mampu menjadi benteng terakhir yang menahan retaknya hubungan. Arya, panggil Dion tiba-tiba. HM. Kamu masuk pagi ini? Ada meeting tim jam 9. Nada Dion datar, tapi ia mencoba terdengar tenang. Iya, aku masuk. Arya menaruh piring roti di hadapan Dion.
Aku sudah cek file-file yang akan dipakai untuk presentasi. Semua aman, sejauh ini. Dion mengangguk tanpa menatap langsung. Ada ketegangan halus dalam cara ia mengusap tengkuknya. Aku cuma tidak mau ada kesalahan. Investor yang hadir besok itu bukan orang sembarangan. Aku mengerti. Dan kamu tahu bagaimana tekanan dari Dewan Direksi. Arya kembali mengangguk. Ia sangat tahu. Tekanan itu tidak hanya dirasakan oleh Dion, tapi juga oleh dirinya, karena ia berada di tim administrasi data yang akan digunakan untuk presentasi besar tersebut. Suasana sarapan berlangsung tenang. Sesekali Dion menatap Arya dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang ingin ia bicarakan, namun ia menahannya. Setelah menyelesaikan makan, Arya bangkit lebih dulu. Ia membawa piring ke wastafel dan mencucinya dengan gerakan yang lembut namun cekatan. Dion mendekat dan memeluk Arya dari belakang. Kepalanya bersandar di bahu Arya. Aku tahu aku masih keras kepala, bisiknya, nyaris terdengar seperti pengakuan. Arya berhenti mencuci. Tidak apa-apa. Kadang aku merasa, semua orang menuntutku. Arya memejamkan mata sejenak. Aku tahu. Dan aku takut kalau aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Arya tidak menjawab. Ia tahu kalimat itu lahir dari Dion yang sedang tertekan. Seringkali ketika Dion berada dalam fase sulit seperti itu, ia menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, lebih mudah merasa gagal. Namun di balik itu, Arya tahu ada sisi rapuh dari Dion yang jarang ditunjukkan. Aku di sini, kata Arya pelan. Dion memeluknya sedikit lebih erat sebelum akhirnya melepaskannya perlahan. Ya, aku tahu. Perjalanan menuju kantor pagi itu terasa biasa, tanpa percakapan panjang. Arya dan Dion jarang mengobrol panjang di mobil ketika keduanya sedang mempersiapkan mental menghadapi pekerjaan. Dion membaca ulang dokumen presentasi di ponselnya, sementara Arya mengecek ulang daftar pekerjaan hari ini. Sesampainya di kantor, mereka berjalan terpisah seperti biasa. Dion melangkah cepat, dengan dada tegap dan ekspresi profesional yang membuat para karyawan langsung mengatur sikap. Sedangkan Arya masuk lewat lift lain, tidak ingin mencuri perhatian. Ia memang sengaja menjaga jarak agar rekan-rekan tidak menganggapnya mendapat perlakuan khusus hanya karena ia istri seorang manajer. Beberapa staf menyapa Arya dengan senyum sopan, beberapa hanya mengangguk. Namun ada pula yang sekadar mengalihkan pandangan. Arya sudah terbiasa dengan itu semua. Ia tidak datang ke kantor untuk mencari teman. Ia hanya ingin bekerja sebaik-baiknya. Saat ia duduk di mejanya, Maya, rekan satu divisi, datang menghampiri dengan wajah sedikit pucat. Arya, semalam server sempat down lagi. Arya mengangkat alis. Down lagi? Untuk berapa lama? Sekitar 20 menit. Beberapa file tidak terbaca, termasuk file cadangan yang kamu kirim kemarin. Jantung Arya langsung berdegup lebih cepat. Aku harus cek sekarang. Maya mengangguk cepat. Iya. Dion sudah kelihatan tegang sejak tadi. Arya memaksakan diri tersenyum. Dia memang begitu kalau ada proyek besar. Iya, tapi kali ini berbeda. Sepertinya benar-benar besar. Arya tidak menjawab. Ia langsung membuka komputer dan mengecek file satu persatu. Sebagai perempuan yang teliti dan metodis, Arya jarang melakukan kesalahan. Tapi ia tidak pernah merasa lebih pintar dari sistem atau server. Kesalahan bisa datang dari mana saja. Karena itulah ia selalu membuat cadangan manual, terlepas dari sistem backup perusahaan. Aman, pikirnya ketika beberapa file kunci berhasil ia buka. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Ada satu file yang memperlihatkan pesan error. Arya mencoba membukanya lagi. Tetap error. Ia mencoba cara lain. Tetap sama. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia menolak panik. Ia menarik napas panjang, mengencangkan rambutnya, lalu melanjutkan pengecekan dengan fokus yang lebih tinggi. Di ruangan lain, Dion sedang duduk di ruang meeting sambil memberi instruksi pada timnya. Ekspresinya dingin. Sorot matanya tajam seperti biasa saat sedang bekerja. Namun ketika mendengar kabar mengenai beberapa file yang tidak bisa dibuka, rahangnya langsung mengeras. Siapa yang bertugas atas file itu? Tanya Dion. Salah satu anggota tim menelan ludah.
Arya, Pak. Ruangan itu langsung hening. Para staf saling pandang, tetapi tidak ada yang berani berkomentar. Mereka tahu Dion tidak suka ada kesalahan, terlebih jika berkaitan dengan data presentasi yang sangat penting. Semua hanya menunggu reaksi Dion. Namun yang keluar dari mulut Dion bukan ledakan kemarahan. Hanya gumaman pendek. Baik. Suruh Arya datang setelah dia selesai mengecek. Di balik ketenangan itu, Dion sedang menahan gejolak. Ia tahu Arya teliti. Ia tahu istrinya jarang sekali ceroboh. Tapi tekanan di pundaknya terlalu berat untuk membuatnya berpikir jernih. Waktu berjalan lambat. Arya terus mengecek, memperbaiki, dan mencari cara. Setiap gerakannya berhati-hati. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun, terutama Dion. Baginya, bekerja dengan Dion bukan hanya soal profesionalitas. Itu juga soal menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika jam mendekati 9, Arya merasa sebagian besar file aman. Tapi satu file masih bermasalah. Meski begitu, ia sudah menyiapkan backup ekstra dan membuat salinan data penting secara manual. Langkah yang jarang dilakukan oleh staf lain. Ketika ia bersiap menuju ruang meeting, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena ia tahu Dion sedang berada dalam kondisi mental yang sensitif. Namun pada pagi itu, rumah tangga mereka masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang menunjukkan bahwa beberapa jam lagi akan ada peristiwa besar yang meretakkan harga diri Arya dan mengubah jalan hubungan mereka. Pada detik itu, Arya masih percaya bahwa semua bisa dilewati bersama. Pada detik itu, Arya masih percaya bahwa Dion akan tetap menjadi Dion yang ia kenal. Pada detik itu, rumah tangga mereka masih tampak utuh di permukaan. Meskipun, jauh di dalamnya, retakan kecil sudah mulai terbentuk. Gedung kaca tempat Arya bekerja berdiri tegak seperti raksasa yang tak pernah tidur. Dari luar tampak megah, tetapi dari dalam menyimpan suasana yang tidak selalu nyaman bagi semua orang. Terutama bagi Arya belakangan ini. Meskipun ia sudah bekerja di perusahaan itu hampir 3 tahun. Akhir-akhir ini ia merasa seperti orang baru yang harus membuktikan segalanya dari awal. Saat ia memasuki lobi kantor, langkah-langkahnya terdengar ringan. Namun ada beban tak terlihat yang membayangi. Ia membawa sebuah map berisi salinan manual data, bagian dari upayanya mencegah masalah server yang akhir-akhir ini sering terjadi. Sistem perusahaan memang sedang mengalami pembaruan, dan setiap pembaruan selalu membawa masalah baru, meski sementara. Arya menyapa Satpam dengan sopan. "Pagi Pak Adi." "Pagi, Bu Arya," jawabnya ramah. "Kerja lagi dari pagi ya?" Arya hanya tersenyum kecil. Ia tidak pandai mengeluh. Hidup mengajarinya bahwa mengeluh tidak selalu membantu, hanya menambah beban pikiran. Ia melangkah menuju lift dan masuk ke dalam bersama beberapa karyawan lain. Di dalam lift, beberapa orang mengobrol mengenai kemungkinan besar investor asing akan datang minggu depan. Pembicaraan mereka terdengar antusias sekaligus tertekan, seolah kehadiran investor itu bisa menentukan masa depan perusahaan. Namun ketika salah satu dari mereka menyadari kehadiran Arya, bisikan kecil mulai terdengar. "Itu stafnya Dion, kan?" "Iya, istrinya juga." "Oh, jadi benar dia kerja di bawah suaminya." Arya pura-pura tidak mendengar. Ia memandang angka lantai yang terus menyala di atas pintu lift. Komentar seperti itu sudah sering ia dengar. Bagi sebagian orang, mudah untuk menilai bahwa ia bekerja di posisi itu karena hubungan keluarga. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Saat lift mencapai lantai tempat ia bekerja, Arya keluar lebih cepat agar tidak perlu mendengar bisikan lanjutan. Lorong kantor terasa dingin pagi itu. AC menyala kuat karena ruang server sedang diperbaiki, dan biasanya suhu dijaga lebih rendah dari ruangan biasa. Arya tiba di meja kerjanya dan langsung menyalakan komputer. Maya, rekan kerjanya yang lebih ceria, menghampirinya sambil membawa 2 gelas kopi kaleng. "Aku ambilin buat kamu," kata Maya sambil menaruh salah satunya di meja. Arya tersenyum lembut. "Terima kasih. Kamu baik sekali." "Aku tahu kamu bakal lembur mikirin file yang error kemarin," jawab Maya sambil duduk di kursi sebelah. "Aku lihat wajahmu kayak habis dikejar deadline semalaman." "Aku cuma khawatir," kata Arya sambil membuka map manualnya.
Kamu tahu sendiri Dion sangat sensitif sama data yang tidak lengkap. Maya melirik Arya dengan tatapan iba. Kamu kuat banget ya, Arya. Apa maksudmu? Bekerja di bawah suamimu. Itu berat loh. Bahkan kalau suamimu super baik pun tetap berat. Apalagi Dion. Maya menggantungkan kalimatnya, takut salah bicara. Apalagi Dion yang bagaimana? Arya mencoba tersenyum. Dia perfeksionis. Kadang terlalu keras. Kamu tahu sendiri. Arya tertawa kecil, meskipun hatinya tidak benar-benar merasa lucu. Aku sudah terbiasa. Namun Maya belum selesai. Ia mendesah sebelum berkata pelan. Tapi kamu bukan bawahan biasa, Arya. Kamu istri. Kalau dia kecewa, kamu bukan cuma kena sebagai karyawan, tapi juga sebagai pasangan. Kalimat itu menampar Arya lebih dalam daripada yang ia kira. Arya memang tahu itu. Ia tahu dilema itu sudah lama ada, namun ia tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Ia takut dengan mengakui dilema itu, ia justru memperparah jarak antara dirinya dan Dion. Jadi selama ini ia memilih diam, menggerakkan kehidupan rumah tangga dan kantor dalam dua jalur paralel yang jarang bersinggungan di tempat yang benar. Aku baik-baik saja, kata Arya akhirnya. Aku hanya perlu memastikan hari ini berjalan lancar. Maya menepuk bahu Arya dengan empati. Aku doakan begitu. Setelah 1 jam bekerja, Arya mendapat pesan dari Dion. Ke ruang meeting jam 10. Kita cek progres tim. Pesan singkat, formal, tanpa emotikon, tanpa sapaan. Seperti biasa. Di kantor, mereka berdua memang menjaga jarak. Dion tidak pernah menunjukkan kedekatan apapun. Bahkan saat bertemu di lorong pun, ia hanya memberikan anggukan kecil seperti kepada staf lain. Arya awalnya merasa aneh, tetapi kemudian mengerti. Ia tahu posisi Dion, dan ia tahu suaminya tidak ingin digosipkan atau terlihat tidak profesional. Namun tetap saja, ada rasa dingin yang kadang menyelinap. Ketika jam mendekati 10, Arya bersiap menuju ruang meeting. Ia membawa laptop, map manual, dan flash disk berisi salinan cadangan. Ruang meeting itu besar, dengan meja panjang dan kursi berwarna abu-abu. Dindingnya dipenuhi layar monitor yang biasanya digunakan untuk presentasi. Tim Dion sudah hadir, termasuk beberapa staf senior. Dion sendiri berdiri di depan layar digital, tampak tenang namun tegang. Ekspresinya tidak mudah ditebak. Ia menatap Arya hanya sekilas ketika perempuan itu masuk. Baik, kata Dion sambil membuka laptopnya. Kita mulai. Arya duduk di ujung meja, menyiapkan file yang akan diperiksa. Ia tidak ingin bersuara dulu, menunggu Dion memimpin pembicaraan seperti biasa. File pendukung laporan sudah dicek, tanya Dion. Arya mengangguk. Sebagian besar aman. Tapi ada satu file yang masih error. Saya sudah buat salinan manualnya. Ini. Dion mengangkat tangan, mengisyaratkan agar Arya berhenti bicara. Kita bicara dulu soal divisi lain. Arya menutup kembali mulutnya dan duduk lurus. Ia tahu Dion tidak bermaksud membungkamnya, hanya ingin mengatur prioritas. Tapi nada suaranya sedikit terlalu tegas, membuat beberapa orang melirik Arya dengan pandangan kasihan. Presentasi berlangsung selama hampir 1 jam. Dion menunjukkan kemampuan leadership-nya dengan tegas dan runut. Ia memang hebat dalam pekerjaannya. Arya selalu mengagumi itu. Namun di balik ketegasan itu, Arya melihat sesuatu yang lebih. Dion terlihat letih. Selama presentasi, beberapa staf tampak gugup setiap kali Dion menatap mereka. Ia tidak pernah membentak tanpa alasan. Tetapi ketika ia merasa kecewa, suasana bisa membeku. Karena itulah banyak orang menghormatinya sekaligus merasa tertekan. Setelah membahas hampir semua divisi, Dion beralih ke bagian Arya. Arya, panggilnya datar. Jelaskan masalah file itu. Arya berdiri pelan. Sistem sempat down semalam. Sebagian file hilang sinkronisasi. Saya cek ulang, dan hanya satu file yang tidak bisa dibuka. Saya sudah membuat cadangan manual. Kenapa bisa tidak terbuka? Potong Dion spontan. Arya terdiam beberapa detik. Saya belum tahu pasti. Bisa jadi saat sinkronisasi ulang ada data yang korup. Kamu sudah cek log server?
Tanya Dion lagi. Sudah. Dan saya sudah laporkan ke tim IT. Mereka sedang. Arya. Dion menatapnya tajam. Suasana berubah hening. Dion menghela napas seolah menahan sesuatu. Kenapa bisa ada satu file yang hilang sinkronisasi? Kenapa tidak kamu pastikan semuanya aman sebelum pulang? Arya menahan napas. Saya sudah memastikan. Tapi kamu itu teliti, kata Dion dengan nada yang sedikit dingin. Kamu jarang membuat kesalahan. Tapi ini, kenapa bisa lolos? Kata-kata itu terdengar seperti teguran biasa bagi staf lain. Tetapi bagi Arya, kalimat itu terasa seperti sesuatu yang lebih tajam. Namun Arya tetap berdiri tenang, menjaga profesionalitas. Saya akan cek ulang, Pak, kata Arya, menjaga jarak formal. Beberapa staf mengerling ke arah Dion, tampak heran dengan ketegangan yang muncul. Namun tidak ada yang berani bicara. Itu bukan bentakan atau amarah. Namun cukup untuk memberi kesan bahwa hubungan kerja mereka mulai berat sebelah. Saat meeting selesai, semua orang keluar perlahan. Arya membereskan barang-barangnya dengan pelan. Maya menatapnya dari ujung meja, memberikan senyum kecil sebagai dukungan. Arya membalas dengan anggukan tipis. Dion tidak mendekati Arya. Ia hanya berkata sambil memperhatikan file-file di depannya. Kirim laporan ulang ke email saya sebelum jam 4. Arya mengangguk. Baik. Tidak ada yang lain. Tidak ada sapaan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pertanyaan apakah Arya sudah sarapan atau apakah ia baik-baik saja setelah semalam lembur. Hanya instruksi. Hanya pekerjaan. Sisa hari itu berjalan seperti lorong panjang yang tidak berujung. Arya bekerja tanpa henti, mencoba membuka file yang error, menghubungi tim IT, dan menyusun laporan tambahan yang diminta Dion. Ia sesekali meneguk kopi yang hampir dingin, mencoba tetap fokus meskipun matanya mulai nyeri. Di luar jendela, langit perlahan berubah kelabu. Awan mendung menggantung berat, seolah mengikuti suasana hatinya. Maya datang membawa 2 bungkus roti. Ambil 1. Kamu lupa makan siang lagi pasti. Arya tersenyum samar. Iya, terima kasih. Kamu juga harus jaga diri, Arya. Maya menatapnya serius. Kamu terlalu keras pada diri sendiri. Arya menatap layar komputernya. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya sebelum aku mengecewakan siapapun. Termasuk Dion. Arya terdiam. Maya menghela napas. Kalau kamu terus-terusan hidup untuk tidak mengecewakan orang lain, kapan kamu memikirkan diri sendiri? Kalimat itu kembali menusuk Arya. Tetapi ia memilih menunduk dan membuka roti. Saat jam 3:45, Arya akhirnya mengirim laporan ke email Dion. Ia menarik napas lega. Setidaknya satu beban sudah selesai. Namun ia tahu, tekanan tidak akan berhenti sampai presentasi besar itu selesai. Dion muncul di pintu ruangannya, melihat Arya selama beberapa detik, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun setelah beberapa detik kebingungan, ia hanya berkata pelan, "Terima kasih." Arya mengangguk. Sama-sama. Dion ingin mengatakan lebih. Itu terlihat jelas dari sorot matanya. Tapi ia menahan. Ego, lelah, dan tekanan bercampur dalam pikirannya. Dan Arya, ia terlalu penat untuk bertanya apa yang sebenarnya Dion rasakan. Mereka pulang dengan mobil yang sama, seperti biasa. Namun sepanjang perjalanan, tidak ada satu kata pun keluar. Jalanan sore itu padat, radio memutar lagu-lagu lama, dan suara mesin mobil menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Arya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Dion menatap lurus ke jalan, rahangnya mengeras. Tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah, tetapi ada jarak. Jarak kecil yang selama ini mereka abaikan, kini terasa seperti jurang halus. Belum retak, belum pecah, namun cukup untuk membuat Arya bertanya dalam hati. Sampai kapan kami bisa bertahan begini? Langit Jakarta berwarna abu-abu, seolah ikut mengamini suasana hati Arya yang sudah beberapa minggu terasa berat. Meskipun demikian, ia tetap bangun lebih cepat dari Dion, menyiapkan sarapan sederhana seperti biasa. Tidak ada yang berubah dalam rutinitasnya, atau setidaknya,
Arya mencoba membuat semuanya tampak tidak berubah. Ia menata roti panggang, telur mata sapi, dan segelas teh hangat di meja makan. Sunyi masih memenuhi ruangan. Jam dinding menunjukkan pukul 6:15. Dion biasanya bangun sekitar jam 6, tapi akhir-akhir ini ia sering terlambat, pulangnya pun selalu larut. Arya tahu alasan itu selalu sama. Meeting revisi, deadline presentasi, klien yang rewel, dan berbagai alasan lain yang mulai terdengar semakin serupa satu sama lain. Dion turun dari tangga dengan rambut acak-acakan, wajah kusut, dan ekspresi yang tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti dulu. Ia duduk tanpa banyak bicara. "Pagi, Mas," ucap Arya perlahan, berharap sapaan itu bisa sedikit mencairkan suasana. Jawab Dion pendek, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Arya menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa nyeri kecil yang muncul tiap kali Dion memperlakukannya seperti itu. "Aku udah siapin sarapan. Mau telur 1 atau 2?" "Bebas," jawab Dion dingin. Arya tersenyum tipis meski hatinya terasa makin kempis. Dulu, Dion selalu melontarkan candaan kecil setiap sarapan. Ia akan menggoda Arya yang selalu memotong rotinya terlalu rapi, atau memuji aromanya yang menurutnya mirip kafe favorit mereka. Tapi sekarang, meja makan terasa sekadar tempat singgah untuk makan, singgah untuk menarik napas, singgah sebelum kembali ke dunia kerja yang penuh tekanan. Dan entah kenapa, Arya merasa Dion mulai menjadikan rumah sebagai tempat pelarian emosinya. Ketika Arya meletakkan piring berisi sarapan, Dion bersuara, "Ini salah satu laporanmu masih ada yang keliru. Aku lihat semalam." Arya berhenti sejenak. "Yang bagian timeline? Aku sudah revisi, Mas. Sudah sesuai template terbaru." Dion menegakkan duduknya, mendongak menatap Arya. "Tidak. Masih berantakan. Kamu itu teliti, tapi kadang terlalu lambat. Kamu kerja lama, tapi hasilnya masih perlu diperiksa ulang." Arya menggigit bibirnya. "Aku akan cek lagi nanti pagi." "Ya, tolong. Jangan bikin aku repot pas meeting." Nada Dion bukan sekadar tegas. Ada ketegangan tersembunyi dalam setiap katanya. Seakan Arya adalah salah satu bawahan yang lambat memahami instruksi. Padahal dulu, ketika Arya baru masuk perusahaan, Dion sendiri yang mengajarinya bagaimana pekerjaan harus diselesaikan dengan rapi. Kini, setiap kalimat Dion membuat Arya merasa seperti kesalahan berjalan. Selama perjalanan menuju kantor, mereka hampir tidak berbicara. Dion fokus pada setir mobil, sementara Arya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang semakin hari terasa semakin menekan. Ia berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan isi kepalanya sendiri yang mulai penuh dengan tanda tanya. "Kenapa belakangan ini Mas Dion selalu mudah tersinggung? Apa aku yang salah? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku?" Sesampainya di kantor, Dion berjalan mendahului Arya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dulu, ia selalu menunggu Arya, bahkan kadang menggenggam tangannya diam-diam di lift. Sekarang, seolah ada jurang tak terlihat di antara mereka. Di area kerja, rekan-rekan Arya menyapa dengan ramah. "Pagi, Ar," ujar Siska. "Pagi," jawab Arya, mencoba tersenyum. Namun hatinya masih berat. Ketika duduk di meja kerjanya, ia membuka laptop dan kembali memeriksa laporan yang Dion kritik tadi. Ia membaca berulang kali, namun tidak menemukan sesuatu yang salah. Timeline sudah sesuai, angka-angka sudah akurat, format sudah mengikuti template terbaru. Arya bahkan mencocokkannya dengan laporan minggu lalu. Semuanya benar. Lalu apa yang salah? Pikirnya muram. Siska mendekat, merunduk sedikit di samping meja Arya. "Ar, kamu nggak apa-apa? Wajahmu pucat banget." Arya menggeleng kecil. "Nggak apa, cuma kecapean." "Kecapean atau kamu berantem sama Pak Dion?" Siska menurunkan suara. Arya membeku. Siska cepat mengangkat tangan. Maaf, aku cuma tanya. Beberapa hari ini vibe kalian beda. Aku takut salah ngomong." Arya menarik napas panjang. "Enggak, kok. Enggak ada apa-apa." Siska tidak terlihat yakin, tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya menepuk bahu Arya sebelum kembali ke mejanya.
Arya menatap layar laptop lagi. Laporan itu tampak semakin kabur, bukan karena salah, tapi karena matanya mulai panas. Ia menutupnya perlahan, memberi dirinya waktu untuk mengendalikan perasaan. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin memori buruk muncul. Suara Dion yang mulai meninggi, ekspresi Dion yang mulai dingin, cara Dion memandangnya seperti bukan pasangan, tapi bawahan yang menyebalkan. Arya memijit pelipisnya. Ia tahu Dion sedang berada dalam tekanan berat, tetapi perlakuan itu sudah terlalu sering. Dan yang lebih menyakitkan, ia mulai memperlakukannya seperti bukan istri, melainkan beban. Jam makan siang, Arya berusaha menahan diri untuk tidak melihat ke arah ruang manajer tempat Dion bekerja. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi suara Dion yang keluar dari ruangan itu terdengar jelas, keras, menyentak, dan marah-marah pada bawahannya. Kerja seperti apa ini? Sudah aku bilang berkali-kali. Masa masih juga salah? Arya menutup mata, mendengarkan suara itu dengan perasaan berdesir tak nyaman. Dulu, suara itu hanya ia dengar ketika Dion sedang memarahi vendor nakal atau klien yang tidak jelas. Sekarang, suara itu semakin sering terdengar, tanda bahwa Dion sudah berada pada titik di mana emosi lebih cepat menyala daripada logika. Ketika jam menunjukkan pukul 3 sore, Dion keluar dari ruangannya dengan langkah besar. Raut wajahnya tegang. Sekilas ia menatap Arya, tetapi tatapan itu tidak lagi hangat. Tidak ada senyum, tidak ada lembut, hanya lelah dan kesal. Arya menahan dada yang terasa ngilu. Sore itu, seusai meeting internal, Arya kembali duduk dan mengecek notifikasi email. Ada satu pesan masuk dari Dion. Arya, revisi laporan timeline segera. Aku butuh sebelum jam 5. Arya membuka lampiran yang Dion kirim. Ternyata bukan timeline miliknya yang salah. Ini adalah file baru yang disusun oleh anggota tim lain. Anggota yang seharusnya dibimbing Dion. Arya tersenyum pahit. Jadi salahku apa? Menghela napas panjang, ia mengerjakan revisi itu dengan cepat. Pukul 4:40, revisi selesai dan ia kirimkan ke Dion. 5 menit kemudian, Dion keluar dari ruangannya dan memberi isyarat agar Arya ikut. Mereka bertemu di ruang kecil dekat pantry, tempat orang biasanya mengambil minuman. Tidak ada orang lain. Ini kenapa lama sekali? Tanya Dion pelan, namun nadanya mengandung tekanan. Aku kerjakan begitu email masuk. Mas, aku... Arya menahan diri agar suaranya tetap stabil. Aku pikir tadi Mas maksudnya timeline yang aku kerjakan. Tapi ternyata... Jangan bertele-tele. Lain kali langsung kerjakan saja. Kamu itu terlalu banyak mikir. Arya terdiam. Sekali lagi, ia menelan kata-kata yang sebenarnya ingin ia lontarkan. Ia ingin bilang bahwa komunikasi Dion belakangan sangat kacau. Ia ingin bilang bahwa laporan itu bahkan bukan tanggung jawabnya. Tapi ia memilih menahan semuanya. Karena Arya tahu, mengungkapkan perasaannya saat ini hanya akan membuat Dion semakin marah. Baik, Mas. Aku mengerti, ucapnya. Dion menatapnya beberapa detik dengan wajah datar sebelum kembali ke ruangannya. Dan di tempat kecil itu, Arya berdiri sendirian, merasakan sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan karena pekerjaan, bukan karena revisi yang tidak berujung, tetapi karena perlakuan Dion yang semakin hari semakin membuatnya merasa kecil. Sore itu, sebelum pulang, Arya duduk di meja kerjanya lebih lama dari biasanya. Ia menunggu Dion, meski tidak diminta. Ketika Dion keluar dari ruangannya, tanpa bicara ia langsung berjalan ke arah lift. Arya mengejarnya pelan. Selama perjalanan pulang, mereka kembali tenggelam dalam diam yang menyesakan. Arya ingin berbicara, ingin bertanya apakah Dion marah padanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Tetapi Dion hanya fokus pada jalanan, tanpa menoleh sedikit pun. Sesampainya di rumah, Arya menyiapkan makan malam. Namun begitu ia memanggil Dion, pria itu hanya berkata, "Aku nggak lapar. Mau mandi dan tidur." Arya berhenti di tengah dapur, sendok masih dalam genggaman. "Mas, kalau ada yang salah dari aku, tolong bilang. Aku... tolong. Aku capek. Jangan bahas apa-apa dulu." Arya mengangguk. "Baik."
Dion berjalan melewatinya tanpa menoleh. Arya berdiri terpaku di dapur yang sunyi, sambil menahan air mata yang sejak tadi memaksa keluar. Malam itu, ia makan sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Dion tidur tanpa menyentuh tangannya sama sekali. Padahal dulu, hal itu justru selalu menjadi kebiasaan kecil yang membuat Arya merasa dicintai. Arya menatap langit-langit kamar. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu kapan semuanya mulai berubah sedemikian drastis. Namun satu hal pasti, sesuatu dalam rumah tangga mereka sedang bergerak ke arah yang menakutkan. Dan Arya tidak tahu harus melakukan apa. Yang ia tahu hanya satu, retakan kecil yang dulu ia kira hanya karena pekerjaan, kini sudah bukan retakan lagi. Sudah mulai menjadi celah besar yang siap merobohkan segalanya. Suasana kantor keesokan harinya terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa karyawan tampak sibuk mempersiapkan bahan presentasi untuk meeting besar klien yang dijadwalkan siang nanti. Dari pintu masuk, Arya melangkah dengan hati-hati, seolah takut menjejak terlalu keras dan membuat sesuatu pecah. Semalam ia tidur hanya 2 jam, sisanya ia habiskan dengan memikirkan Dion yang kembali diam sepanjang malam. Dion sudah berangkat lebih pagi tanpa sarapan dan tanpa pamit. Bunyi pintu kamar yang ditutup pelan membuat Arya terbangun dan menemukan sisi kasur Dion sudah kosong. Tidak ada pesan di ponselnya. Tidak ada catatan apapun. Tidak ada tanda bahwa suaminya masih menganggap kehadirannya penting. Arya merapikan rambutnya sebelum menuju mejanya. Ia memeriksa daftar tugas hariannya, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa sakit yang terus menusuk. Ia berusaha menjadi profesional meski dadanya masih berat oleh sisa semalam. Beberapa menit setelah Arya duduk, Siska datang menghampiri. Kamu masuk lebih siang dari biasanya. Everything okay? Tanya Siska dengan suara lembut. Arya tersenyum kecil. Tadi macet banget. Itu bukan alasan sebenarnya, tapi Arya tidak ingin membahas apapun tentang Dion. Tidak di kantor, tidak dengan siapapun. Ia masih berharap ini hanya fase sementara dan tidak perlu orang lain mengetahuinya. Sekitar pukul 10, Dion keluar dari ruang manajernya, tampak terburu-buru. Ia memanggil beberapa orang stafnya sambil membuka file di tablet. Arya yang melihat sekilas dapat menilai bahwa Dion belum tidur cukup. Matanya merah, rambutnya acak-acakan meski ia mencoba merapikannya sebelum bekerja. Namun meski Dion terlihat kacau, suaranya tetap keras dan tajam. Terlalu tajam. Kalian pastikan semua file backup aman. Kita gak boleh ada data yang hilang. Klien ini besar. Kalau kacau, perusahaan bisa rugi besar, ujar Dion dengan nada tegang. Arya menunduk, memasukkan earphone ke telinga, berharap konsentrasi bisa terjaga dan pikirannya tidak terlalu terpaku pada suami sendiri. Ia ingin bekerja dengan tenang. Ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena ingin memuaskan Dion, tetapi karena profesionalisme dan kepercayaan diri itu penting baginya. Namun baru beberapa menit ia fokus, Dion mengetuk mejanya. Arya, panggil Dion tanpa ekspresi. Arya menoleh cepat. Iya, Mas? Ada yang bisa aku bantu? Nada suaranya lembut seperti biasa, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Aku butuh kamu revisi dokumen ini. Sekarang. Arya menerima file itu, tapi sebelum ia sempat bertanya detail revisinya, Dion sudah berjalan pergi. Arya membuka filenya dan kembali menemukan sesuatu yang membingungkan. Dokumen ini bahkan bukan miliknya. Ini laporan dari tim UI UX yang semalam sudah selesai direview manajernya sendiri. Kenapa Dion menyuruhku merevisi dokumen tim lain? Arya menatap layar beberapa detik, mulai merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Tapi meski bingung, ia tetap mengerjakannya. Ia merasa barangkali Dion sedang sangat tertekan sehingga sulit membagi tugas dengan jelas. Namun baru 10 menit mengerjakan file tersebut, terdengar suara panggilan internal dari ruangan Dion. Arya, bisa ke ruanganku? Suara receivernya terdengar kaku dan nyaris tanpa emosi. Arya bangkit, melangkah menuju ruangan Dion. Pintu terbuka setengah dan ia mengetuk dahulu sebelum masuk. Dion duduk dengan laptop terbuka, wajahnya tampak lebih tegang dari tadi. Ini apa? Tanyanya sambil memutar laptop menghadap Arya. Arya melihat dokumen timeline yang semalam ia revisi. Itu revisi yang Mas minta kemarin. Ini salah semua.
Arya membeku. Aku sudah mengikuti arahan Mas. Dan aku sudah cek ulang semua data. Aku bilang salah ya salah. Kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini? Dion berdiri, mulai meninggikan suara. Kenapa kamu jadi lama, lemot, dan gak peka sama instruksi? Di detik itu, Arya merasakan jantungnya turun ke perut. Kata-kata Dion seperti tamparan yang tidak terlihat. Ia berusaha tetap tenang, tidak ingin konflik membesar. Mas, aku... Udah, aku nggak mau dengar alasan. Dion mengusap wajahnya kasar, frustrasi. Aku capek banget. Jadi tolong jangan bikin aku tambah ribet. Arya mengangguk, menahan rasa perih. Baik, Mas. Aku akan cek lagi. Dion menutup laptop keras-keras. Dan tolong perbaiki dokumen yang tadi aku kasih. Deadline sebelum jam makan siang. Arya mengangguk lagi dan keluar dari ruangan itu dengan perasaan seolah ada beban berat menempel di dadanya. Langkahnya gemetar. Tanpa sadar ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, berusaha mengalihkan rasa sakit emosi dengan rasa tekanan fisik. Ia duduk di mejanya. Beberapa rekan kerja menoleh karena suara Dion tadi cukup terdengar keluar. Tapi Arya hanya menunduk, mengalihkan fokus pada layar komputer. Ia bekerja secepat dan seakurat mungkin. Tetap saja, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ada ketakutan yang mulai tumbuh dari cara Dion memarahinya, cara yang tidak ia kenal sebelumnya. Dion bukan sekadar sedang tertekan. Ia berubah. Dan perubahan itu terasa semakin gelap setiap hari. Menjelang makan siang, Arya mengirimkan revisi dokumen yang diminta. Namun hampir bersamaan, tiba-tiba sistem server kantor mengalami gangguan. Semua komputer menampilkan pesan error. Para karyawan mulai panik. Ada masalah sama server, seru salah satu teknisi. Ini bukan maintenance terjadwal, jawab yang lain. Dion keluar dari ruangannya, wajahnya benar-benar tegang. Backup terakhir ada di mana? Sedang dicari, Pak. Kami belum tahu apakah file klien aman atau tidak. Dion memijit batang hidungnya. Jangan bilang data presentasi klien hilang. Arya mendengar semua itu sambil menahan napas. Ia ingat bahwa ia pernah mendownload file yang sama untuk cek ulang semalam sebelum tidur. Ia tidak sengaja menyimpannya di laptop pribadi karena ingin memastikan tidak ada kesalahan dari pihaknya. Mas, panggil Arya hati-hati. Dion menoleh, tampak tidak sabar. Aku, mungkin punya cadangannya, ujar Arya pelan. Beberapa orang langsung menoleh. Dion menatap Arya dengan mata yang sulit dibaca, seakan ia tidak percaya. Kamu punya backup? Tanyanya pelan namun keras. Aku download semalam untuk cek ulang. Kalau mau, aku bisa transfer dari laptopku. Semua mata kini tertuju pada Arya. Beberapa orang penasaran, beberapa tampak lega, sisanya hanya ingin masalah cepat selesai. Dion mendekat, wajahnya mendadak berubah. Laptop kamu ada di rumah. Arya mengangguk. Dion menarik napas panjang, lalu berkata cepat. Kamu pulang sekarang. Ambil laptop itu. Kita butuh file itu. Arya tidak membantah. Ia segera mengambil tasnya dan bergegas keluar. Taksi online ia panggil sambil berjalan turun. Selama perjalanan pulang, Arya menatap keluar jendela dengan pikiran yang berputar tidak karuan. Tadi, saat ia mengatakan punya salinan file itu, Dion tanpa sadar menunjukkan ekspresi yang langka, panik. Dan dalam kepanikan itu, Arya semakin yakin ada sesuatu yang salah dalam sistem perusahaan. Sampai ia tiba di rumah, ia langsung naik ke kamar mengambil laptopnya. Begitu dinyalakan, file yang ia simpan semalam masih ada utuh. Ia menghela napas lega. Ketika ia kembali ke kantor, suasana semakin kacau. Beberapa orang tampak mondar-mandir panik. Tim IT masih sibuk mencoba memulihkan server. Dion berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh tekanan, seperti seseorang yang berada satu langkah dari batas kemampuan mentalnya. Arya menghampiri sambil memegang laptop. Mas, ini filenya. Dion mengambil laptop itu dan memeriksa dengan cepat. Setelah melihat file benar-benar lengkap, ia menutup mata, menahan napas panjang. Kamu, nyelamatin kita, ujarnya pelan. Arya menunduk.
Itu cuma kebetulan aku simpan. Dion tidak menjawab. Ia hanya memegang laptop itu lama, seakan baru saja terhindar dari bencana besar. Semua orang mulai kembali bekerja setelah tahu file penting sudah aman. Tapi Arya menangkap sesuatu dari ekspresi Dion yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada rasa takut, rasa bersalah, dan rasa lega yang campur aduk. Dan entah kenapa, perasaan itu membuat Arya semakin khawatir. Bukan untuk perusahaan, melainkan untuk rumah tangga mereka. Ada sesuatu yang terjadi pada Dion. Dan Arya tidak tahu apakah ia siap untuk tahu apa itu. Sore itu, setelah kekacauan server perlahan mereda, suasana kantor terasa seperti habis dilanda badai. Meski tidak ada yang benar-benar rusak secara fisik, tegangnya udara membuat sebagian besar karyawan terlihat letih, termasuk Arya. Semua orang berusaha kembali fokus mengerjakan tugas masing-masing. Namun efek kepanikan tadi masih tergambar jelas di wajah mereka. Arya duduk diam di mejanya, tangannya masih sedikit gemetar. Tadi, ketika Dion memeriksa file di laptopnya, raut wajahnya seperti orang yang hampir kehilangan napas. Arya melihat sisi rapuh yang selama ini disembunyikan suaminya. Sisi yang Dion tutupi dengan suara keras dan sikap tegas. Tapi setelah semua reda, ada sesuatu yang aneh. Dion tidak lagi memanggil nama Arya dengan nada tinggi. Tidak lagi melontarkan komentar tajam. Tidak lagi memerintah seenaknya. Ia hanya diam. Diam. Tapi tatapannya berubah. Ada rasa bersalah yang jelas, meski Dion tidak mengucapkan apapun. Menjelang jam pulang, Dion keluar dari ruangannya. Ia mematung sebentar, seolah ragu ingin menghampiri Arya atau tidak. Namun akhirnya ia melangkah mendekat. Ar, panggilnya pelan. Arya mendongak. Iya, Mas. Dion membuka dan menutup mulut beberapa kali, seperti tidak tahu harus mulai dari mana. Tadi, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kita bisa kehilangan data klien. Arya tersenyum samar. Aku hanya kebetulan simpan. Bukan kebetulan. Dion menggeleng. Kamu selalu teliti, selalu hati-hati. Nada bicaranya senyap, berbeda sekali dengan nada perintah yang ia gunakan sepanjang pagi. Aku nyaris bikin semuanya kacau. Arya menelan ludah. Mas lagi banyak tekanan. Aku ngerti. Dion terdiam lama, menatap meja Arya. Aku nggak harus gitu ke kamu tadi. Arya membeku. Kalimat itu sederhana, tapi selama beberapa hari terakhir, Dion tidak pernah menunjukkan sedikit pun pengakuan bahwa ia sedang bersikap tidak adil. Ini pertama kalinya ia berkata seperti itu. Namun sebelum Arya sempat menanggapi, Dion berkata pelan, nanti pulangnya bareng, ya? Arya mengangguk. Iya, Mas. Dion kembali ke ruangannya, meninggalkan Arya yang kini menatap layar komputer dengan pikiran yang berputar. Suaminya seperti berubah. Entah perubahan itu menuju hal baik atau justru menandai badai baru, Arya belum tahu. Hatinya masih berhati-hati. Perjalanan pulang mereka lebih senyap dari biasanya. Tapi bukan senyap yang tegang. Senyap itu berbeda. Lebih seperti jeda dua orang yang sedang mencari cara berbicara setelah saling menyakiti. Arya duduk di kursi penumpang sambil menatap jalan. Ia ingin berbicara, tapi ia tidak ingin mengatakan sesuatu yang justru memperkeruh suasana. Dion memegang setir dengan satu tangan lainnya sesekali mengepal lalu longgar lagi, seakan ia sedang menahan sesuatu. Saat lampu merah, Dion bersandar pada sandaran kursi. Ar, kamu marah sama aku? Arya menoleh pelan. Kenapa tanya begitu? Karena aku sadar aku sudah bikin kamu sedih, jawab Dion lirih. Aku lihat cara kamu lihat aku tadi. Arya menunduk. Aku nggak marah, Mas. Cuma, kadang aku nggak ngerti lagi apa yang Mas rasain. Aku cuma bisa nebak-nebak. Dion memijat tengkuknya. Aku juga nggak ngerti kenapa belakangan aku gampang meledak. Arya menunggu penjelasan. Ia ingin tahu alasan Dion berubah drastis. Tapi Dion hanya menghela napas panjang dan tidak melanjutkan pembicaranya. Ketika lampu berubah hijau, Dion melajukan mobil perlahan. Nanti di rumah, kita makan sama-sama, ya? Arya mengangguk. Ia merasa lega, namun sekaligus ragu.
Hubungan mereka mungkin sedang menuju perbaikan, tapi sesuatu dalam sikap Dion terasa belum selesai. Seperti ada bagian yang masih ia sembunyikan, bagian yang bisa menjadi titik pecah kapan saja. Sesampainya di rumah, Dion menawarkan diri untuk membantu menyiapkan makan malam. Arya hampir terkejut, karena tak pernah lagi Dion masuk dapur sejak beberapa bulan lalu. Ia biasanya hanya duduk di ruang tamu sambil membaca laporan atau main ponsel. "Aku bantu potong sayur," tanya Dion. Arya mengangguk. "Boleh." Dion mengambil talenan, mulai sibuk memotong kubis dengan gerakan yang canggung. Arya memperhatikan diam-diam. Tampak aneh melihat Dion mencoba memasak, seperti melihat sisi lamanya yang dulu sering membuatkan mie instan saat mereka masih tinggal di kontrakan kecil sebelum menikah. Dion beberapa kali memotong terlalu tebal atau terlalu besar, tapi Arya tidak mengomentari. Ia membiarkan Dion melakukan hal itu dengan caranya sendiri. Tiba-tiba suara pintu kulkas ditutup terlalu keras membuat Arya menoleh. Dion terlihat gelisah. "Mas, kenapa?" Dion menggeleng. "Aku cuma kebiasaan buru-buru." Arya menatapnya. Dion terlihat liar beberapa detik, seolah ada ketakutan muncul dan menghilang terlalu cepat. Saat makan malam, Arya duduk di meja sambil menggenggam sendok. Dion duduk di seberangnya, menatap piringnya lama sebelum akhirnya berkata, Arya mengangkat wajah. "Iya, Mas." Dion membuka mulut, tapi suaranya hilang. Ia menunduk, menggenggam sendok terlalu keras hingga buku jarinya memutih. "Aku minta maaf soal tadi pagi. Seharusnya aku nggak bentak kamu. Seharusnya aku nggak bikin kamu malu." Arya membeku. Kata "malu" tidak pernah Dion ucapkan sebelumnya. Berarti ia sadar bahwa perilakunya sudah melewati batas. "Jangan pikirin itu lagi," jawab Arya pelan. "Aku ngerti Mas lagi capek. Tapi aku tetap nggak boleh begitu." Dion menatapnya intens. "Aku takut aku bikin kamu pergi." Arya terkejut. "Mas, aku nggak akan pergi hanya karena satu kali bentak." "Ini bukan satu kali," sahut Dion cepat. Arya terdiam. Dion mengusap wajahnya. "Aku tahu aku belakangan ini sering marah, sering nyalahin kamu. Aku tahu kamu pasti sedih, tapi kamu diam. Kamu nggak pernah lawan. Kadang itu bikin aku makin takut." "Takut kenapa?" tanya Arya dengan suara hampir berbisik. Dion menunduk. "Takut kamu menjauh tanpa aku sadar." Arya menggenggam sendok lebih erat. "Mas, kenapa akhir-akhir ini berubah? Ada yang bikin Mas kepikiran?" Dion menggeleng lagi, cepat, seperti refleks. "Bukan itu. Bukan kamu," jawabnya. "Aku cuma banyak hal di kantor. Tekanan makin berat. Dan aku mungkin terlalu bawa stres ke rumah." Arya tahu Dion tidak sepenuhnya jujur. Ada sebagian kebenaran yang ia sembunyikan, tapi Arya tidak ingin memaksanya malam itu. Ia hanya mengangguk, memberi Dion ruang untuk bicara ketika ia siap. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Dion terlihat lelah, tapi matanya beberapa kali melirik Arya seolah ingin memastikan bahwa Arya tidak menghindarinya. Panggil Dion lagi ketika malam semakin larut. Arya menoleh. "Iya, Mas." Dion menarik napas panjang. "Makasih, sudah bantu aku hari ini. Di kantor, dan di rumah." Arya tersenyum kecil. "Kita kan tim, Mas." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Dion tersenyum tipis. Senyum itu tidak sebesar atau setulus dulu, tapi ada kehangatan samar yang hampir Arya lupakan. Namun saat mereka hendak tidur, ketika Arya sudah berbaring dan Dion mematikan lampu, ia duduk di tepi ranjang, menunduk dengan bahu tegang. Kalau suatu hari ada hal yang bikin kamu kecewa sama aku, jangan langsung pergi, ya?" ucap Dion lirih. Arya membuka mata lebar-lebar. "Mas ngomong apa sih?" Dion tidak menjawab. Ia hanya menatap gelap, matanya berkaca-kaca namun suaranya menahan banyak hal. "Cuma, jangan pergi," ulangnya pelan, seakan itu adalah permohonan yang ia sembunyikan terlalu lama. Arya menyentuh punggung tangannya, lembut. "Aku di sini, Mas. Aku nggak kemana-mana." Dion menggenggam tangan Arya cepat, kuat,
seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Namun genggaman itu juga mengandung rasa takut yang begitu besar. Malam itu, Arya tertidur dengan kepala penuh tanya. Ada sesuatu yang Dion takutkan. Ada sesuatu yang Dion sembunyikan. Dan Arya bisa merasakan, perubahan sikap Dion bukan kebetulan, bukan sekadar stres kerja. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam turun dengan pelan, menyelimuti rumah itu dalam keheningan yang aneh. Manda duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Lampu kamar sengaja diredupkan, bukan untuk tidur, tapi supaya ia tidak perlu melihat betapa matanya sembab setelah pertengkaran tadi sore. Gilang belum pulang. Entah lembur, entah sengaja menghindar. Biasanya Manda akan sibuk mencari alasan pembenaran, tapi malam ini, ia terlalu lelah. Suara pintu utama terbuka. Pelan. Berhati-hati. Detak jantung Manda spontan meningkat. Ia mengusap pipinya cepat-cepat dan bangkit. Gilang masuk kamar tanpa menyalakan lampu. Aromanya terbawa masuk duluan, campuran rokok dan parfum kantoran yang nyaris hilang. Manda bisa menebak ekspresi wajah suaminya hanya dari cara ia melepaskan jam tangan. Asal, keras, dan tidak peduli apakah jatuh atau tidak. Belum tidur, suaranya datar. Belum, jawab Manda. Hati-hati. Gilang duduk di pinggir ranjang, membelakangi Manda. Aku lagi capek, Manda. Tolong jangan bahas apapun malam ini. Manda menggigit bibirnya. Ada begitu banyak hal yang ingin ia ucapkan. Tentang rasa takut ditinggalkan. Tentang perlakuan Gilang yang sering membuatnya merasa tidak dihargai. Tentang mimpinya yang terus ia kubur demi keluarga. Tentang dirinya yang hilang sedikit demi sedikit. Namun kata Gilang barusan terasa seperti tembok tinggi. Tadi aku bilang jangan bahas apapun dulu, potong Gilang. Suaranya lebih keras dari yang diperlukan. Manda terdiam. Tangannya refleks memegang ujung baju tidur, menahan diri agar tidak gemetar. Beberapa detik berlalu. Lalu menit. Lalu satu tarikan napas panjang dari Gilang yang terdengar seperti keluhan dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Aku juga nggak tahu kenapa aku jadi gampang marah belakangan, katanya tanpa menoleh. Manda mengangkat wajah. Itu pengakuan yang jarang keluar dari mulut suaminya. Aku cuma tertekan. Kerjaan, target, bos. Semuanya bikin kepala mumet. Manda mendekat sedikit. Aku ngerti. Tapi kamu tahu aku nggak pernah minta macam-macam. Aku cuma ingin kamu ngomong kalau ada apa-apa. Gilang akhirnya menoleh. Sorot matanya lembab dan lelah, tapi tidak merah seperti habis minum alkohol. Manda lega, setidaknya itu. Manda, aku ini cuma manusia biasa. Aku bisa salah. Aku bisa capek. Kadang aku gak tahu cara ngomong ke kamu tanpa bikin kamu sedih. Ucapan itu membuat dada Manda terasa hangat sekaligus perih. Ia tahu Gilang sebenarnya bukan orang jahat. Hanya keras kepala, emosional, dan terlalu sering menumpuk masalah sendirian sampai meledak. Manda mendekat lebih jauh, duduk di sampingnya. Kamu bisa cerita. Aku istri kamu, Lang. Beberapa saat Gilang hanya menatap lantai. Sampai akhirnya ia membuka mulut, dan kalimat yang keluar jauh dari dugaan Manda. Kalau aku bilang, aku takut kamu ninggalin aku, kamu percaya? Hening. Manda terpaku. Gilang, yang biasanya tegas, dingin, dan penuh gengsi, mengatakan itu? Aku, apa? Manda nyaris tak bisa bernapas. Gilang tertawa miris. Wajahnya ditempelkan ke kedua telapak tangan. Aku takut kamu bosen. Takut kamu sadar aku nggak sepintar yang kamu kira. Nggak seasik dulu, nggak sehebat suami-suami lainnya. Takut kamu lihat cowok lain yang lebih mapan, lebih lembut, lebih segalanya. Hati Manda mencelos. Ia baru sadar, di balik sikap kasar Gilang, ada ketakutan yang selama ini tidak pernah disebutkan. Manda memegang lengan suaminya pelan. Aku menikah sama kamu bukan karena aku ingin mencari yang sempurna. Aku menikah sama kamu karena aku pilih kamu. Gilang menutup mata. Untuk pertama kalinya terlihat rapuh. Tapi aku sering bikin kamu nangis, lirihnya. Dan aku tetap di sini, balas Manda. Bukan karena aku nggak bisa pergi,
Tapi karena aku ingin memperbaiki semuanya bareng kamu. Gilang menarik napas berat, seolah sedang menelan seluruh kerumitan hidupnya. Ruangan yang tadinya dingin perlahan terasa hangat, bukan karena temperatur, tapi karena kejujuran yang akhirnya diberi ruang. Untuk pertama kalinya setelah sekian penuh pertengkaran, Gilang memeluk Manda. Pelan. Hati-hati. Seolah takut Manda pecah. Dan di tengah pelukan itu, Manda sadar satu hal. Hubungan mereka mungkin penuh luka, tapi setidaknya malam ini, mereka punya keberanian untuk mengakuinya. Namun ia tidak tahu, pengakuan ini hanya awal dari badai yang jauh lebih besar yang akan datang. Rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Manda menyiapkan sarapan sambil mencuri pandang ke arah Gilang yang duduk di meja makan. Ada jejak kelelahan di wajah suaminya, tapi juga ada sesuatu yang berbeda, sedikit lebih lembut daripada hari-hari sebelumnya. Setidaknya, Manda berharap begitu. Lang, roti bakarnya mau yang tipis atau tebal? Tanya Manda sambil memotong roti. Terserah kamu aja, jawab Gilang. Suaranya tidak setegang biasanya. Normal. Biasa. Manda mencoba tersenyum kecil. Oke. Namun saat ia berbalik, ia mendapati Gilang masih menatap layar ponselnya dengan fokus yang mengganggu. Jemarinya bergerak cepat. Terlalu cepat untuk sekadar membalas chat pekerjaan. Jantung Manda mencelos sedikit, tapi ia menepis rasa itu. Jangan mulai curiga, Mand. Dia baru terbuka semalam. Jangan rusak suasananya. Ia meletakkan sarapan di meja. Makan dulu, nanti telat. Gilang menaruh ponselnya terbalik. Iya. Mereka makan dalam diam. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada nada tinggi. Hanya sepi yang aneh. Bukan nyaman, bukan tegang. Tapi seperti dua orang yang sama-sama mencoba menjadi lebih baik, namun tidak tahu dari mana harus memulai. Setelah makan, Manda merapikan meja. Gilang sempat mendekat dan mengecup keningnya. Thanks ya, buat semuanya, ucapnya pelan, seolah malu. Manda tersenyum lembut. Sama-sama. Gilang pergi bekerja, dan pintu rumah tertutup. Beberapa jam kemudian, Manda sedang mencuci piring ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia, sahabatnya. Nadia, Mand, kamu lagi di rumah? Aku mau mampir bentar. Ada hal penting. Manda mengerutkan dahi. Tidak biasanya Nadia mendadak begini. Manda. Iya, aku di rumah. Datang aja. 15 menit kemudian, Nadia muncul dengan wajah tegang. Ia membawa tas kecil, dan langkahnya cepat seperti orang yang sedang membawa kabar buruk namun ragu menyampaikannya. Nadia? Kamu kenapa? Ada apa? Tanya Manda cemas. Nadia menatapnya lama. Terlalu lama. Manda. Aku sebenarnya nggak mau ngomong ini. Aku takut kamu terluka. Tapi aku juga takut kalau aku diam, kamu bakal makin hancur nanti. Manda mulai merasa perutnya mual. Nadia, tolong jangan muter-muter. Ada apa? Nadia menghela napas panjang, lalu duduk. Aku lihat Gilang kemarin. Di mall. Manda menelan ludah. Terus. Dia nggak sendirian. Darah di wajah Manda seakan menghilang. Nadia melanjutkan dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya menjadi pisau. Dia sama seorang perempuan. Cantik, tinggi. Kayaknya seumuran kita. Mereka kelihatannya dekat. Mand, bukan sekadar rekan kerja. Manda memegangi kursi. Tanpa itu, ia yakin lututnya akan roboh. Dekat gimana? Suaranya nyaris tak terdengar. Nadia meremas jemarinya sendiri. Dia gandeng tangan perempuan itu. Hening menggantung lama. Sangat lama. Lalu pelan, Manda tersenyum pahit. Senyuman yang dipaksakan agar tidak menangis. Nat, mungkin itu klien. Manda. Atau teman lama. Manda. Bisa aja. Nadia memegang kedua tangan Manda. Aku teman kamu. Aku nggak akan bohong. Itu bukan gandengan tangan yang biasa, Mand. Air mata yang sejak tadi Manda tahan akhirnya jatuh diam-diam. Hatinya seolah ditarik dari dadanya. Rasa sakitnya tiba-tiba, tajam,
dan menyayat. Padahal, suara Manda retak. Dia baru ngomong semalam, dia takut aku pergi. Nadia terkejut. Dia bilang begitu. Dia bilang, dia takut aku ninggalin dia. Takut aku bosen. Takut aku ketemu orang lain. Manda menutup wajah dengan kedua tangannya. Ternyata aku yang harusnya takut selama ini. Hari itu Manda tidak makan, tidak tidur, tidak juga menangis keras. Air matanya mengalir pelan, lirih, seperti hujan gerimis yang tidak berhenti. Di benaknya, suara Gilang semalam terus terputar. Aku takut kamu ninggalin aku. Tapi pagi ini, yang menggema justru suara Nadia. Dia gandeng tangan perempuan itu. Manda memandang foto pernikahan mereka di dinding. Senyumnya dulu begitu cerah. Kini, hatinya perlahan merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada amarah. Kesadaran bahwa mungkin, selama ini ia berjuang sendirian. Hujan turun deras sore itu, menimpa jendela rumah seperti mengetuk-ngetuk dada Manda yang sejak pagi terus dirundung kegelisahan. Ia duduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal yang sudah sejak tadi menjadi sandaran emosinya. Rasanya setiap suara tetesan hujan seperti membacakan ulang kabar yang Nadia sampaikan kemarin. Tajam, dingin, dan tidak bisa dibantah. Seharian ini Manda tidak fokus melakukan apapun. Ponsel di meja kecil terus bergetar menerima notifikasi dari grup kantor dan pesan Gilang. Tetapi ia tidak membuka satupun. Ada jeda panjang antara dirinya dan dunia luar. Seolah atmosfer rumah menjadi ruang karantina untuk hatinya yang rapuh. Pesan terakhir dari Gilang. Tadi siang. Mand, aku pulang agak malam. Ada rapat dadakan. Jangan tunggu. Biasanya Manda akan menjawab, hati-hati di jalan. Tapi kali ini, ia hanya menatap pesan itu tanpa keinginan untuk mengetik balasan. Menjelang maghrib, pintu rumah terbuka. Suara payung yang ditutup, langkah sepatu basah, dan napas panjang terdengar dari arah pintu. Manda, panggil Gilang pelan. Tidak ada jawaban. Gilang berjalan masuk, matanya langsung menangkap Manda yang duduk kaku. Tidak menangis, tidak marah. Justru itu yang membuat dada Gilang terasa sesak. Ia lebih takut pada keheningan Manda dibanding kemarahan paling keras sekalipun. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Gilang mendekat. Manda hanya memutar kepalanya sedikit. Kamu pulang? Iya. Loh, kamu kayaknya belum makan? Kamu kelihatan pucat. Manda menatap wajahnya lama. Lama sekali. Gilang merasa ditelanjangi oleh tatapan itu. Tatapan yang bingung, sakit, dan seperti sedang mencoba mengenali ulang sosok suaminya sendiri. Lalu Manda bertanya, tanpa emosi apapun. Kemarin, kamu ke mall sama siapa? Pertanyaan itu menghantam Gilang seperti batu besar. Ia keseleo napas, sedikit tersentak, namun cepat mencoba menormalkan ekspresi. Apa? Di mall. Kamu sama siapa? Ulang Manda, masih dengan nada datar yang membuat suasana semakin mengerikan. Gilang berusaha tersenyum. Oh, itu. Rekan kerja, Mand. Namanya Livia. Kita lagi bahas. Kenapa kamu gandeng tangannya? Gilang langsung membeku. Manda melihatnya. Diam, tapi jelas sekali ia sedang menunggu. Menunggu penjelasan yang logis. Masuk akal. Jujur. Gilang mengambil napas, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Mand, itu, salah paham. Dia hampir jatuh karena Gilang. Satu kata itu, pendek, pelan, namun seperti bilah tipis yang langsung merobek topengnya. Gilang kehilangan semua alasan yang tadinya ia siapkan. Jadi, kamu ngikutin aku? Tanya Gilang defensif. Manda hampir tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir yang menyayat. Enggak. Manda, aku bisa jelasin. Aku enggak ngikutin kamu. Ulangnya. Tapi Nadia lihat kamu. Dia lihat kamu gandeng perempuan itu. Gilang terdiam total. Manda menunduk. Suaranya pecah. Kali ini benar-benar menunjukkan betapa capeknya ia menahan luka. Kenapa kamu lakuin itu? Sementara aku berusaha percaya sama kamu. Aku berusaha ngerti kamu. Aku berusaha nggak nyusahin kamu. Manda, dengar aku dulu.
Apa yang harus aku dengar, Lang? Manda menatapnya, mata berkaca-kaca. Kalau kamu bilang itu cuma kerjaan? Gandeng tangan seseorang bukan hal kecil. Itu bukan interaksi profesional. Kamu tahu itu. Tatapan Manda membuat Gilang goyah. Ia ingin marah, ingin membela diri, ingin berkata bahwa itu bukan seperti yang terlihat. Tapi semua kalimat yang muncul di kepalanya terdengar seperti kebohongan. Mand, aku hilang kendali. Lagi stres. Kemarin itu, aku lagi pusing, dan Livia cuma. Berarti kamu butuh perempuan lain untuk nenangin kamu. Gilang tercekat. Bukan gitu maksud aku. Terus maksud kamu apa? Ia tidak bisa menjawab. Keheningan panjang mengisi ruang tamu. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Setelah beberapa detik, Manda berdiri. Tubuhnya sedikit goyah tapi ia mencoba tetap tegak. Gilang, ucapnya lirih, aku bukan istri yang sempurna. Aku memang banyak kurangnya. Tapi aku nggak pantas dibohongi. Ia menelan sisa air mata yang hampir jatuh. Dan aku paling nggak pantas dibandingkan. Gilang langsung memegang lengannya. Sayang, jangan ngomong kayak gitu. Aku cuma butuh jujur dari kamu. Manda, sekali ini aja, jujur. Gilang menutup mata. Napasnya naik turun. Ia tahu kebohongan apapun akan memperburuk keadaan. Tapi mengakui kebenaran juga berarti menghancurkan satu-satunya orang yang sebenarnya ia takuti untuk kehilangan. Gilang, suara Manda pecah untuk pertama kalinya hari itu. Kamu masih mencintai aku? Pertanyaan itu mengenai tepat di tempat yang paling lembut di hati Gilang. Ia ingin menjawab, iya. Ia ingin meyakinkan Manda bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ingin memeluknya dan membuat luka itu hilang. Tapi dirinya sendiri tidak yakin jawaban mana yang disebut kebenaran. Dan keraguan itu terlihat jelas di mata Gilang. Manda melihatnya. Itu saja sudah cukup membuat lututnya melemah. Makasih, Gilang. Katanya pelan. Kamu sudah jawab tanpa harus ngomong. Lalu ia menyingkirkan tangan suaminya dan berjalan ke kamar, meninggalkan Gilang yang terdiam di ruang tamu, membiarkan kenyataan pahit bahwa untuk pertama kalinya, bukan Manda yang takut kehilangan, melainkan dia yang sadar dialah yang bisa kehilangan segalanya. Malam itu terasa seperti malam paling panjang sepanjang pernikahan mereka. Gilang duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani lampu kecil dari sudut ruangan. Ia tidak beranjak sejak Manda masuk kamar. Sementara di balik pintu, Manda menangis diam-diam, menahan suara agar tidak terdengar, meski dadanya sesak oleh emosi yang tidak tertampung. Tidak ada pertengkaran keras. Tidak ada piring pecah. Tidak ada teriakan. Justru keheningan itu yang jauh lebih mematikan. Besok paginya, Manda sudah bangun lebih awal. Wajahnya sembab, tapi ia merapikannya sebisa mungkin. Mereka tidak saling bicara saat Manda keluar dari kamar. Gilang masih tertidur di sofa, selimut setengah tersingkap, menunjukkan betapa gelisahnya ia semalaman. Manda berdiri sesaat, memandangi wajah suaminya yang biasanya terlihat kuat dan penuh percaya diri. Kini, tepi matanya bengkak, rambutnya berantakan, bibirnya pucat. Ada sesal di sana, atau mungkin takut. Manda tidak tahu. Atau mungkin ia terlalu lelah untuk menganalisis. Ia kemudian masuk ke dapur dan menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur orak-arik. Ia tidak tahu apakah Gilang akan makan. Tapi bertahun-tahun kebiasaannya sebagai istri, sulit tiba-tiba berhenti begitu saja. Saat Gilang bangun, Manda sedang memanaskan air. Manda, panggilnya lirih. Manda berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Sarapan di meja. Gilang berdiri perlahan, tubuhnya lemas. Kita bisa ngomong. Manda membalikkan badan, menatapnya langsung. Aku mau mandi dulu. Aku kerja pagi ini. Manda, tolong. Gilang. Nada Manda tidak keras, tapi tegas. Tolong nanti dulu. Untuk pertama kalinya, Gilang benar-benar berhenti memaksa. Manda masuk ke kamar mandi. Gilang terdiam di dapur, memegang pinggir meja seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tidak jatuh.
Setelah Manda selesai bersiap, ia mengambil tas kerja. Gilang menunggu di ruang tamu. "Kamu mau diantar?" tanya Gilang, berharap sedikit kedekatan. Manda menggeleng. "Aku naik ojek." "Kamu nggak pernah naik ojek pagi-pagi," ucap Gilang, terdengar seperti keluhan kecil. Manda menatapnya datar. "Hari ini aku mulai." Gilang menurunkan pandangan. Ia tidak bisa memaksa. Tidak pantas. "Sore, pulang jam berapa?" tanyanya dengan suara kecil. "Aku nggak tahu. Tergantung kerjaan." Ada jarak baru dalam setiap kata Manda. Jarak yang terasa jelas namun tidak terucap. Gilang merasa seperti berdiri di seberang jurang yang ia sendiri gali selama berbulan-bulan. Sebelum Manda benar-benar pergi, Gilang sempat memegang lengannya, perlahan, seakan menyentuh barang rapuh. "Manda, aku minta maaf." Manda menatap tangannya yang digenggam. "Maaf untuk apa?" Suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Gilang menelan ludah. "Untuk semuanya. Untuk Livia. Untuk nyakitin kamu." Manda menarik tangannya perlahan. "Kalau benar-benar menyesal, kamu harus berani jujur, Lang. Bukan cuma minta maaf." Gilang terpaku. "Aku pergi dulu," ucap Manda lalu keluar rumah. Gilang mendengar suara pintu tertutup. Detik itu juga, ia merasa seluruh udara dalam rumah hilang. Ia duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilang benar-benar takut. Takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada harga dirinya. Di kantor, Manda bekerja seperti robot. Rekan-rekan yang biasanya banyak bercanda memilih diam ketika melihat ekspresinya. Matanya merah, tapi sikapnya tetap profesional. Tidak ada satupun yang berani bertanya. Hingga saat istirahat siang, Nadia menghampiri dengan hati-hati. "Mand, kamu yakin kamu kuat kerja hari ini?" Manda mengangguk. "Kalau aku diam di rumah, aku bakal makin kacau." Nadia duduk di sampingnya. "Gilang ada hubungin kamu?" "Ada." "Kamu bales?" Manda menggeleng. "Belum." Nadia menatap temannya itu, perih. "Kamu mau apa, Mand?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi Manda tidak bisa langsung menjawab. "Aku nggak tahu. Aku belum siap ngomong banyak sama dia. Aku cuma butuh waktu." "Waktu untuk apa?" Manda menatap piring makanannya yang belum disentuh. Untuk nggak menyalahkan diri sendiri. Nadia tersentak halus. "Kamu pikir ini salah kamu?" Gilang selalu bilang dia stres, dia capek, dia butuh dimengerti. Manda mengusap air mata yang hampir jatuh. "Aku selama ini mikir kalau dia marah, aku yang kurang sabar. Kalau dia berubah, aku kurang perhatian. Tapi setelah lihat apa yang dia lakuin kemarin." Ia menghela napas panjang, suaranya pecah pelan. "Aku sadar, dia sendiri yang bikin jarak itu." Nadia memegangi tangan Manda, memberi kekuatan tanpa banyak kata. "Manda, kamu bukan alasan dia selingkuh." Air mata Manda jatuh akhirnya. "Aku cuma gak nyangka. Aku bahkan gak marah. Aku cuma sedih." Saat sore menjelang, hujan kembali turun. Manda memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya karena pekerjaannya sudah selesai. Ia keluar kantor sambil menutupi kepala dengan tas. Saat baru sampai depan gerbang kantor, sebuah mobil berhenti mendadak. Mobil Gilang. Kacanya turun, memperlihatkan wajah suaminya yang tampak panik dan lelah. "Manda, tolong ikut aku." Manda terdiam. "Aku mau pulang." "Mand, please. Ada hal penting yang harus aku omongin. Ini bukan soal aku. Ini soal perempuan itu." Langkah Manda berhenti. Gilang keluar dari mobil, basah karena hujan. Ia berdiri di hadapan Manda, tatapannya memohon. "Tolong, Manda, dengar aku dulu." Hujan turun semakin deras. Dan di tengah gerimis itu, Manda bergeming. "Kebenarannya nggak akan mengubah apapun, Gilang. Justru itu, aku takut kalau kamu nggak tahu semuanya, kamu bakal lebih sakit nanti." Raut wajah Gilang membuat Manda tidak bisa menolak. Ada ketakutan nyata di sana. Bukan sekadar penyesalan,
tapi sesuatu yang lebih berat. Akhirnya, Manda menarik napas panjang. Baik, kita bicara, tapi jangan di rumah. Gilang mengangguk cepat, seolah takut kesempatan itu hilang. Sekarang, ikut aku, ucapnya. Dan Manda membuka pintu mobil, tanpa menyadari bahwa apapun yang akan ia dengar setelah ini, akan menjadi titik balik besar dalam hidup dan pernikahannya. Mobil melaju pelan menembus hujan malam itu. Bunyi wiper yang bergerak ritmis hanya menambah ketegangan di dalam kabin. Gilang beberapa kali melirik Manda, namun perempuan itu hanya menatap jendela, seolah sedang mencoba merapikan pikirannya sebelum mendengar sesuatu yang bisa menghancurkannya lebih jauh. Manda, suara Gilang gemetar. Aku benar-benar minta maaf karena bikin kamu sakit kayak gini. Manda tidak menoleh. Langsung saja ke tujuannya. Kamu bilang ada hal penting. Gilang mengangguk. Ia menggenggam setir kuat-kuat, berusaha menjaga napas tetap stabil. Aku mau kamu tahu semuanya. Aku nggak mau kamu cuma dengar dari orang lain, atau lihat hal yang bikin kamu salah paham. Kali ini, aku mau aku sendiri yang jujur. Kalimat itu membuat Manda sedikit mengalihkan pandangan. Ada ketakutan di mata Gilang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mobil berhenti di sebuah tempat sepi, parkiran gedung tua yang sudah tidak terpakai. Hujan deras menambah suasana semakin muram. Manda menatap sekeliling. Kenapa bawa aku ke sini? Gilang mematikan mesin. Karena aku nggak mau kita diganggu siapapun. Ia berbalik, menatap langsung mata istrinya. Manda menelan ludah. Ada sesuatu di balik sorot mata itu. Sesuatu yang bukan sekadar penyesalan, tapi juga kecemasan dalam. Lang, kamu mau ngomong apa? Gilang menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah kata-katanya sendiri berat untuk keluar. Perempuan itu, Livia, dia bukan sekadar rekan kerja. Darah Manda seakan berhenti mengalir. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku sudah lihat dari cara kamu bersikap. Gilang menggeleng, wajahnya menegang. Bukan itu, Mand. Maksud aku, hubungan kita memang tegang selama beberapa bulan. Aku sering pulang telat, aku jauhin kamu. Tapi bukan karena aku lebih memilih dia. Manda mengerutkan dahi. Terus kenapa kamu gandeng tangannya? Itu, aku akui aku salah. Aku panik waktu itu. Dia mancing-mancing. Dia deketin aku terus. Tapi bukan itu poinnya. Manda mulai kehilangan kesabaran. Gilang, tolong jangan muter-muter. Gilang menunduk. Suaranya pecah. Livia itu, dia mengancam aku. Manda membeku. Apa maksudnya? Dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan pekerjaanku. Apa? Gilang menatap Manda dengan mata merah. Beberapa bulan lalu aku pernah salah ambil kebijakan proyek. Ada data server perusahaan yang hampir hilang gara-gara kelalaian aku. Cuma beberapa orang yang tahu. Salah satunya Livia. Manda terdiam mendengar itu. Lika-liku yang tidak pernah ia duga. Aku recover data itu. Tapi Livia lihat prosesnya. Dia tahu aku melanggar prosedur waktu itu. Dan dia ancam pakai itu buat tekan aku. Manda tidak berkedip. Tekan untuk apa? Gilang menutup wajah. Untuk dekat sama dia. Untuk jadi tameng dia di kantor. Buat bikin dia kelihatan kompeten. Jadi, kamu takut sama dia? Bukan cuma takut. Aku khawatir kalau dia ngomong, aku bisa kena masalah besar. Proyek yang aku pimpin bisa dibekukan. Karir aku hancur. Manda memejam mata. Rasanya seperti tubuhnya tenggelam ke dasar sungai. Pelan tapi pasti. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Suara Manda lirih, hampir tak terdengar. Aku malu, Mand. Gilang mengusap wajahnya, napasnya tersengal. Aku takut kamu lihat aku gagal. Aku takut kamu kecewa. Aku takut kamu pergi. Manda tertawa kecil. Tawa getir yang menyayat lebih dalam daripada tangis. Tapi kamu lebih memilih bikin aku terluka daripada jujur. Gilang menunduk. Manda, sumpah, aku nggak pernah niat selingkuh. Aku nggak cinta sama dia. Aku cuma kejebak. Dan aku idiot karena nggak putus kontak dari awal. Manda menarik napas.
Tapi dadanya justru terasa makin sesak. Kalau kamu kejebak, kenapa kamu gandeng tangan dia? Itu bukan paksaan. Gilang langsung gemetar. Itu aku. Kesalahan aku. Dan aku nyesel. Aku hilang arah. Dia manis. Dia pintar bikin aku kesepian. Aku baru sadar setelah kamu lihat aku. Aku hancur. Air mata Gilang jatuh. Bukan tangis keras, tapi tangis orang yang benar-benar menyesal dan takut kehilangan. Manda, aku sayang banget sama kamu. Aku nyakitin kamu. Tapi aku mohon, jangan tinggalin aku. Manda melihatnya, pria yang selama ini ia jadikan sandaran. Pria yang selalu tampak kuat. Pria yang ia puja diam-diam sebagai pemimpin terbaik dalam hidupnya. Kini pria itu rapuh, hancur, tersesat oleh kesalahannya sendiri. Manda, suara Gilang gemetar. Aku cuma punya kamu. Kalimat itu menusuk hati Manda, membuatnya tidak bisa membedakan antara belas kasihan dan luka. Gilang, Manda berbisik, suaranya lemah karena menahan gemuruh emosi. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kenapa kamu gak jujur dari awal? Dan untuk pertama kalinya, Gilang tidak punya jawaban. Hanya tangis tertahan dan tangan yang gemetar, mencoba menggenggam Manda, namun Manda menepisnya perlahan. Lang, aku sayang kamu. Tapi aku nggak bisa sembuhin semuanya dalam satu malam. Air mata Manda jatuh akhirnya. Aku cuma butuh waktu. Waktu untuk apa? Suara Gilang pecah. Untuk belajar percaya lagi. Karena kamu sudah merusak pondasinya. Gilang menutup mata, menahan tangis yang lebih besar. Manda membuka pintu mobil. Manda, jangan pergi sendirian. Hujan. Aku cuma perlu pulang. Potongnya. Bukan ke rumah kita. Ke rumah mama. Gilang memucat. Manda, jangan. Aku nggak minta cerai, Gilang. Tapi aku butuh jarak. Kalau kamu benar-benar ingin aku kembali, kamu harus perbaiki dirimu sendiri. Manda keluar dari mobil di bawah hujan deras. Langkahnya perlahan tapi pasti. Gilang memanggil nama Manda berulang kali. Suara yang pecah dan penuh panik. Tapi Manda tidak menoleh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia memilih pergi, bukan karena menyerah, tetapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dan malam itu, hujan turun lebih deras. Seolah ikut menangisi pernikahan yang sedang berdiri di ujung retakannya. Belum berakhir. Tapi tidak lagi sama.